Halo guys, balik lagi sama gue Femina Gracita di channel Antara TV. Hari ini gue bakal ngobrol dan nge-review mobil Opel Blazer tahun 97. Nah untuk lebih lanjutnya kita langsung ngobrol aja sama yang punyanya langsung, sama Om Ato. Halo Om Ato. Halo Nah. Apa kabar Om? Baik, alhamdulillah. Sehat. Boleh nggak nih Om nanya-nanya mobil ini? Boleh banget. Boleh ya? Boleh banget. Ceritain dong Om, gimana nih awalnya Om tuh bisa dapet ini mobil gitu. Sebentar ya. Mobil ini dulu dapetnya waktu tahun 2012. 2012. Udah 8 tahun. Punya adalah kerabat gitu tadinya. Cuman mungkin dulunya sih mobil peninggalan ayahnya, kemudian karena ayahnya udah nggak ada, nggak ada yang ngurusin nih. Nggak ada yang ngurusin. Nah, akhirnya waktu itu Om Ato ambil. Kalau tahun 2012 ini kena berapa Om Opel Blazer ini? waktu tahun 2012 sudah ada ya, mungkin masih sekitar 50-an lah kalau nggak salah. 50-an ya? Itu dalam kondisi Harga saudara tapi itu harga saudara ya? Dalam kondisi bagus semua atau ada bagus semua? masih ori banget karena dia mobil pakaian mobil sehari-hari ya? iya. Dan dirawat kebetulan namanya. Dirawat juga. Dan untuk kelebihan dan kekurangan sendiri di mobil gimana Om? Kelebihan nih mobil ya, dia SUV masuknya kan, Iya. SUV, cc-nya juga cukup gede, tenaganya besar, dan khasnya mobil-mobil Eropa adalah suspensinya Suspensinya? empuk Empuk dibanding SUV biasa itu zamannya ya. Iya. Kalau untuk kekurangannya sendiri? Kekurangannya adalah mungkin sebenarnya nggak kurang, menurut saya sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu jadi kekurangan. Kalau orang banyak bilang bahwa BBM-nya boros, ya normal lah zaman tahun segitu mobil dengan konsumsi BBM antara 1,7-1,8 kayak Innova zaman sekarang aja lah. Innova itu zaman sekarang. normal aja gitu, nggak terlalu boros juga gitu. Kalau aku boleh tanya, kemana paling jauh bu mobil ini? Mobil paling jauh pernah dipakai ke Solo pernah. Ke Solo? Ya, Ada kayak minusnya gitu nggak bawa mobil jauh untuk turun? nyaman banget. Nyaman ya? Nyaman. Nyaman. Dibanding ke Solo. Kebetulan aku juga ada Fortuner. Capeknya beda malah. Capeknya beda? Iya. Lebih nyaman ini sebetulnya. Nyaman. Tapi kalau untuk pegel gitu, pegel nggak? Enggak lah. Enggak ya? Relatif lebih enak. Enak. Posisi lebih enak. Memang ya kalau dibanding namanya mobil baru ya pasti beda lah. Cuman kalau dari posisi seperti itu nyaman. Ini nyaman, lebih nyaman. Nyaman. Kalau untuk spesifikasinya apa aja nih Om yang udah diganti sama Om? Kalau spesifikasi itu kita berarti ngomong ini mesin mobilnya 2200 cc. Ya. 2200 cc kalau nggak salah horsepower-nya itu sekitar 138 horsepower. Mobil 2200 cc dengan horsepower 138 untuk zaman tahun segini sih gede ya. Gede. Ya. Powernya besar. Porsinya juga besar, 190-an di RPM 3000-an lah. Kalau mengenai yang sudah diganti-ganti, sebenarnya mobil ini tergolong 90% masih ori. Gantinya hanya bentuknya variasi sih sebetulnya. Kebanyakan ya. Jadi kayak grill depan sama mungkin ban sama peleknya saja yang diganti. Ini ban baru ya Om kayaknya Om? Enggak, udah lama. Masih tebel banget ya? Masih tebel banget, masih bagus. Jadi itu paling kalau dari sisi mesin ya biasalah. Orang bilang memang Blazer AC-nya agak rewel. Mungkin bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Memang selama dari 2012 sampai sekarang ini sudah 2 kali ganti kompresor. Udah 2 kali. Tapi sejauh ini aman-aman aja AC dingin. Aman-aman aja, biasa lah namanya AC, kalau rusak ya gantilah kompresornya, atau kalau bisa diperbaiki. Tapi yang lainnya aman. Semua interior semua juga masih orisinil. Masih orisinil semua. Joknya juga masih orisinil. Kemudian juga fungsi-fungsinya juga masih hidup semua sih. Masih hidup. Kelistrikannya masih hidup, semua jalan. Karena untuk tahun segitu kan dia sudah semua udah elektrik ya. Mirror retractable belum, tapi dia sudah electric mirror, power steering,
power window, bahkan kalau jendela kanan tuh bisa auto up down juga. Oh, bisa auto ya. Terus lampu-lampu di interior dalam juga masih hidup semua, sampai Masih lampu hidup. kolong, lampu bawah masih standar, masih nyala. Ini kalau aku lihat catnya masih mulus banget. Ini cat ori atau cat ulang om? Ini masih ori ya? Oh, ini masih Belum ori? ada yang dicat ulang. Belum ada? Belum ada yang dicat ulang, masih ori apa adanya. Ada baret-baret halus sedikit, ya wajar lah pemakaian. Terus ada yang sudah aus karena usia di belakang situ putih, agak putih situ. Jadi masih ori masih. Kalau untuk main ke tanah udah pernah belum? Main ke tanah, jujur sih belum. Belum. Tapi pengen. Belum berminat juga sih, nggak tahu deh ntar. Gitu, tapi memang niatnya sih belum ada niatan lah kalau untuk main-main tanah gitu. Ya, memang pakai buat harian biasa aja lah. Kalau aku denger-dengar katanya ngerawat Blazer ini rewel, bener nggak sih om? Kalau dibilang rewel ya, sebenarnya nggak juga. Saya sih nggak setuju ya kalau opini gitu ya, karena selama saya pegang ini ngerawat biasa-biasa aja tuh. Biasanya seperti layaknya kita ngerawat mobil-mobil lain lah ya, dicuci secara rutin, kemudian ganti oli juga jangan telat dan lain sebagainya sih nggak ada yang masalah. Cuman memang harus ada sedikit perhatian lebih, terutama kalau kita mau pakai ya. Ini opini saya pribadi. Iya. Karena ini mobil tua, otomatis kan waktu zaman dulu diproduksi juga mungkin spare part, mesin dan lain-lain tidak begitu kondisinya dari pabrik tuh nggak begitu presisi. Beda mungkin kalau zaman sekarang sangat presisi dan lain-lainnya. Terus kemudian part-partnya juga pasti karena usia sudah haus. Iya. Nah, memang perlu sedikit upacara lah kalau kita mau pakai. Jadi maksudnya ya ritualnya ya kita nyalain, kita panasin agak lama supaya sirkulasinya bagus dulu lah, gitu loh. Itu aja sebetulnya. Nggak bisa kayak mobil sekarang yang langsung jreng, langsung jalan gitu. Nah, paling itu aja yang saya biasakan ya, dan alhamdulillah sih otomatis fine aja sampai sekarang gitu. Dan untuk spare partnya ini mahal atau langka nggak sih om? Kalau dibilang langka sih sebetulnya nggak juga ya, karena populasi mobilnya kan cukup banyak ya, mobil ini di Jakarta atau di Indonesia. Jadi kalau di pasar-pasar underdeal gitu ya masih banyak lah, pasar underdeal yang terkemuka di Jakarta masih banyak lah kan. Dan cukup komplit, artinya ada variannya, ada yang ori, yang KW juga masih ada gitu. Masih ada. Nah, jadi nggak problem lah gitu loh. Tapi mahal nggak om? Beberapa bagian memang mahal. Ya khas lah mobil Eropa, pasti ada beberapa bagian yang mahal. Karena bahkan kayak pernik-pernik yang ini juga kadang-kadang harganya juga kita bikin garuk-garuk gitu ya. Tapi so far sih masih oke lah, masih bisa lah. Okay. Dan untuk bengkelnya sendiri? Bengkel banyak, artinya di beberapa daerah di Jakarta ada bengkel-bengkel khususnya. Ya anak-anak komunitas Blazer sih pasti tahu lah di mana bengkel-bengkelnya. Dan nggak terlalu apa ya, dia nggak terlalu berkebutuhan khusus. Jadi bengkel biasa pun kadang-kadang masih bisa untuk hal-hal yang umum ya gitu loh. Iya. Oke guys, gue nih udah di depan mesinnya nih. Mesinnya halus banget, kedengarannya nggak kasar. Rawat banget ya om ya mesinnya ya? Alhamdulillah, lumayan kerawat lah. Kurang kerawat. Cerita dong om, ini mesinnya tuh kayak gimana? Iya, ini tadi seperti saya bilang ya, dia 2200 cc DOHC. Powernya cukup lumayan, 138. Jadi kalau ini memang dia tergolong bertenaga lah ya. Terus kalau yang dari mesin ini rata-rata masih standar, masih bawaan semua rata-rata. Jadi kelihatan kalau dari kabel kan nggak banyak yang ada kabel aneh-aneh gitu maksudnya. Masih rapi, masih ada jalurnya. Terus paling yang udah diganti ini Apa? Radiator. Radiator ya? Radiator reservoirnya ini udah diganti karena usia ya, waktu itu udah jelek, udah mulai pecah-pecah. Sama udah ganti AC aja lah, paling kita nggak pernah ganti kompresor aja. Lebihnya lain. Kalau mesin paling dulu ya timing belt lah, wajar timing belt tiap 2 minggu. Dan untuk
tipsnya nih Om, kalau orang-orang mau beli mobil Opel Blazer ini, apa yang harus diperhatiin dari segi mesinnya? Mesin sih gampang ya, kalau mau lihat apa dia sehat apa enggak. Yang pertama kering. Mesinnya mesti kering, nggak ada bekas oli. Nggak rembes ya? Nggak rembes, oli nggak netes. Terus dengerin aja mesinnya. Dengerin. Halus nggak? Apa lamsamnya bagus nggak? Halus nggak? Gitu. Ada bunyi-bunyi aneh apa enggak? Gitu. Paling sih kunci utamanya kalau kita mau cari sih gitu. Lainnya sebetulnya bisa sambil jalan lah kalau itu gitu loh maksudnya ya kalau namanya mobil dipakai pasti ada yang aus, itu mungkin pada waktunya ganti. Tapi yang paling bahaya ya di situ aja. Itu aja ya. Paling sama cek power steering deh. Karena ini power steering mobil ini juga lumayan agak PR lah, ada beberapa kali hasilnya tuh biasanya aus, ausnya yang harus diganti. Kalau power steering mungkin sarannya sih ganti, kalau ini yang asli lah supaya lebih awet. Oh yang asli. KW-nya banyak soalnya. KW-nya banyak. Oke Om, kita lihat interiornya Om. Oke guys, gue ada di dalam mobil Opel Blazer ini dan dari gue duduknya udah nyaman banget. AC dingin ya Om ya? AC-nya dingin. Dingin banget ya. Part-partnya juga masih ori ya, kayak perintilannya. Masih ori banget. Ini bisa dilihat lah di sini ya. Jadi dia memang dari dulu karena dia versi tertinggi LT, dia dilengkapin sama memang panel kayu. Ya. Ini sih yang nggak asli, saya cuma ganti tip ya. Tip doang ya? Nah, tipnya karena ya udah nggak sesuai perkembangan zaman mau. Sama gini, satu ciri khas dari Blazer LT itu adalah dia ada nomor produksinya nih. Oh. Dia ada emblem khusus yang menandakan identitasnya mobil ini. Gitu loh. Jadi kalau ini kan bisa lihat 1538. Iya. Itu berarti itu memang kode dari Opel. Dari kode Opel. Untuk produknya yang memang Blazer Luxury Touring. Jadi emblem ini nggak semua, maksudnya hanya versi LT yang dia dapat. Oh versi LT doang? Nah, yang lainnya nggak dapat. Berarti kalau versi di bawah LT nggak ada? Nggak ada. Kan dia dulu ada yang produknya dia ada yang SOHC, jadi bukan DOHC seperti yang ini. Terus ada yang Montera dan lain-lain. Nah, hanya yang LT yang dia punya emblem seperti ini. Dan berarti cuma LT doang nih Om yang ada apa accent kayunya gini? Iya, betul. Kalau yang di bawah itu biasanya apa? Warna biasa? Iya, panel biasa. Panel biasa aja ya? Sisi lain semua speedometer hidup, ya, speedometer, tachometernya, kemudian panel-panel penunjuk indikator, jadi Ampere indikator oli hidup, indikator suhu, bensin, pengisian aki juga nyala. Kemudian lampu di bawah pun juga masih nyala nih, lampu interior bawah nih. Ya kan? Interior bawah. Terus kalau untuk koplingnya enak nggak Om? Kopling sih fine aja, jadi tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan gitu. Khasnya mobil Eropa lah. Jadi mantap lah sebetulnya dari sisi kopling itu lebih mantap. Mainnya biasa. Paling kalau ini lihat adalah kondisi interiornya aja yang memang masih dipelihara banget ya. Iya masih bagus banget ini. Jadi jok juga mulus, nggak ada robek sama sekali, nggak ada halus ya. Kalau ini apa nih Om? Fungsi ini apa? Lampu? Ini sih hanya fitur penyimpanan ya, fitur praktisan penyimpanan. Ada lampu 2 di sini, kemudian ini lampu baca ya 2 biji, kemudian ini petunjuk indikator suhu udara sama kompas. Jadi itu kompas. Kompas. Ya Om, kita review jalan ya Om. Oke. Review jalan tuh.